Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan Nabi Adam, maka Allah berfirman kepada segala malaikat, "Aku ingin menjadikan insan daripada tanah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, pergilah engkau ke bumi, ambil olehmu tanah daripada segala sisi bumi." Maka kemudian Jibril pun pergi ke bumi. Di ketika malaikat Jibril ingin mengambil tanah yang Allah perintahkan, tiba-tiba tanah berkata kepada Jibril, "Wahai malaikat Jibril, demi Allah jangan engkau ambil akan daku, karena aku takut dijadikan oleh Allah akan sesuatu daripada aku, dan tiada kuasa aku menanggung akan siksa nerakanya." Mendengar akan hal tersebut, Jibril pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Tuhanku, engkau pasti sudah tahu bahwa aku telah disumpahkan oleh bumi untuk tidak mengambil tanah daripadanya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambil tanah tersebut. Sesampainya di sana, ketika malaikat Mikail hendak mengambil tanah tersebut, tiba-tiba tanah berkata lagi, "Wahai malaikat Mikail, demi Allah jangan engkau ambil akan daku, karena aku takut dijadikan oleh Allah akan sesuatu daripada aku, dan tiada kuasa aku menanggung akan siksa nerakanya." Kemudian malaikat Mikail kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Ya Tuhanku, engkau pasti sudah terlebih dulu mengetahui bahwa aku telah disumpahkan oleh bumi untuk tidak mengambil tanah tersebut." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk mengambil tanah tersebut. Juga demikian, malaikat Israfil disumpahkan oleh tanah untuk tidak mengambilnya. Maka kemudian malaikat Israfil kembali kepada Allah dan juga mengatakan hal yang sama kepada Allah seperti malaikat Jibril. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mengambilnya. Maka malaikat Israel pun turun ke bumi untuk mengambil tanah tersebut. Sesampainya di sana, malaikat Israel pun disumpahkan oleh bumi, sama seperti sumpahnya kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Israel menjawab dengan suara tegas dan singkat, "Wahai bumi, aku tidak berkehendak mengambilnya untukku." Kemudian malaikat Israel menghantarkan tangannya dari sebelah timur hingga sampai kepada sekalian bumi. Malaikat Israel mengambil segala jenis tanah, mulai dari putih dan merah, hitam, kuning, kelabu, dan lain-lainnya. Maka oleh sebab itu, berlain-lainanlah warna tubuh segala zuriat Nabiullah Adam. Kemudian dibawakan oleh malaikat Israel akan tanah itu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta malaikat Israel berkata, "Ya Sayyidi, ya Maulana, engkaulah yang sudah maha mengetahui bahwa hamba telah disumpahkan oleh bumi, dan inilah tanah yang hamba ambil daripadanya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikatku Israel, aku telah mengetahui bahwa engkau telah disumpahkan oleh bumi. Akan tetapi sumpahnya itu aku taklukkan daripadamu, karena itu adalah perintahku. Dan engkau adalah malaikat yang aku perintahkan untuk mencabut nyawa segala makhluk yang telah aku jadikan itu." Maka berkatalah malaikat Israel kepada Allah, "Jikalaulah seperti demikian itu ya Tuhanku, niscaya jadilah berseteru semua makhlukmu dengan hambamu ini." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Israel, tiada dapat berseteru mereka itu akan kamu, karena akan aku jadikan suatu sebab dengan mati, seperti sebab dibunuh, dimakan binatang, mati lemas di dalam air, atau bahkan mati dengan sebab sakit ia." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada 4 malaikat untuk mengambilkan 4 jenis air, dan para malaikat pun pergi ke surga untuk mengambilnya. Mereka mengambil air manis, air masam, air pahit, dan air tawar. Lalu kemudian dicucurkan akan tanah tersebut dengan 4 air itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis kudusi, "Aku khamarkan zuriat Adam dengan kudrahku 4 hari. Maka dijadikanlah akan air manis itu kepada air liur, dan daripada air masam itu air mata, dan daripada air tawar itu air hidung, dan daripada air pahit itu air telinga." Jangan lupa tinggalkan like, follow, and share.